Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita masih ada di dunia pendidikan. Tokoh kedua yang malam ini kita angkat adalah filosof, psikolog dari Swiss. Meskipun Swiss yang berbahasa Perancis, makanya namanya agak bau Perancis. Yang biasa. Ya enggak apa-apa kalau yang enggak bisa baca di bahasa Jean Piaget, ya enggak apa-apa. Yang penting tahu yang dimaksud orang itu, kan gitu. Enggak usah minder, enggak. Wong orang bule juga membaca nama kita kan yo kleru-kleru. Superman mungkin jadi Superman gitu kalau orang bule. Makanya kita salah baca nama mereka enggak apa-apa. Yang penting jelas yang dimaksud orangnya yaitu beliau itu. Jean Piaget ini dikenalnya memang tokoh psikologi pendidikan. Cuma dia sendiri sebenarnya menyebut dirinya tokoh epistemologi. Dia lebih suka disebut sebagai pelopor epistemologi yang generik atau epistemologi yang genetik. Jean Piaget ini sejak kecil sudah istimewa. Umur 11 tahun sudah melakukan penelitian bidang biologi dan tulisannya menggemparkan dunia biologi saat itu. Dia neliti tentang burung gereja. Burung gereja yang warna kulitnya tidak hitam tapi warna kulitnya albino. Itu umur 11 tahun. Kalian masih main kelereng. Ya, tulisannya sudah dimuat di jurnal internasional. Umur 21 tahun sudah PhD. Kalian masih ngopi, nongkrong, ngerokok. Ya, dia sudah PhD, filosofi doktor. Ayahnya memang profesor bidang sastra. Cuma ibunya biasa, hanya saja ibunya ini agak sakit. Punya sedikit sakit jiwa, neurotik. Cuma itu tidak menghalangi seorang Jean Piaget jadi orang besar. Di masa muda dia ahli biologi, kemudian tertarik filsafat, kemudian tertarik psikologi. Jadi dia menjelajah banyak ilmu. Dari ilmu eksakta, ilmu natural sciences, dia PhD-nya PhD natural sciences. Sampai kemudian geser ke filsafat. Di filsafat juga dia tidak terlalu puas. Sampai nanti menjelajah ke dunia psikologi. Tapi semua ilmu yang didapat sebelumnya nanti berguna untuk konsep-konsep besarnya. Itu Jean Piaget, jadi filosof yang psikolog. Masih mirip-mirip minggu lalu Samuel Bloom. Oke, bismillah, kita mulai ya. Jean Piaget ini kelahiran 1896, nanti meninggalnya 1980. Jadi lumayan
sampai tua. Kawin juga. Kan banyak yang tidak kawin. Kalau ini kawin, punya anak putri-putri 3. Dan dahsyatnya Jean Piaget ini, penelitiannya nanti tentang psikologi perkembangan itu, yang diteliti anaknya sendiri. Nanti beliau punya 3 putri, dan tentang 3 orang putri ini lahir masing-masing 1 buku. Jadi tidak repot-repot nyari objek yang lain, pokoknya anak dhewe jadi objek penelitiannya. Dan sukses melahirkan teori-teori besar tentang perkembangan anak, yang nanti dia sebut epistemologi genetik. Ya, itu istimewanya seorang Jean Piaget. Bismillah, kita mulai ya. Itu saya awali dari situ, itu quote-nya dari beliau juga. Only education is capable of saving our societies from possible collapse, whether violent or gradual. Hanya pendidikan yang mampu menyelamatkan masyarakat kita dari kemungkinan keruntuhannya, baik secara keras langsung revolusioner atau gradual evolusi. Jadi nyawanya peradaban, nyawanya masyarakat, nyawanya dunia sosial itu ada di pendidikan. Seperti apa kondisi pendidikan, seperti itulah nanti cerminan masyarakat kita. Kenapa Barat maju? Karena pendidikan di sana maju. Kenapa dulu Islam jaya? Karena pendidikan Islam zaman itu bagus. Kuncinya di dunia pendidikan. Ada istilah the rise of education. Dulu Barat itu merebut peradaban Islam dari pusatnya di era Abbasiyah, kejayaan Islam, sampai kemudian dibalik oleh Barat sejak Renaissance. Itu kuncinya kan di the rise of education, pendidikan yang membuat orang pinter jumlahnya banyak berkali lipat. Itu yang dilakukan oleh Barat. Saya sering cerita, di antara yang menyebabkan Barat jaya itu penemuan mesin cetak. Mesin cetak itu membuat transmisi keilmuan bisa cepat. Tidak harus ketemu gurunya, tidak harus ketemu ustadznya, tapi bisa dapat ilmunya. Jadi orang pinternya berkali lipat banyaknya dan cepat. The rise of education. Orang terdidiknya jumlahnya banyak. Bandingkan dengan Islam sebelumnya. Dunia Islam dulu jaya. Ilmuwan-ilmuwan banyak luar biasa. Cuma jumlah orang pinter dengan jumlah masyarakat awamnya tidak imbang. Sangat lebih banyak yang awam. Dulu elit ulama itu diistimewakan oleh istana. Biasanya kayak di zaman Abbasiyah itu, di Baitul Hikmah itu dibuatkan istana sendiri. Mereka pokoknya tidak boleh mikir apa-apa, tidak boleh mikir anak, istri, semua dibiayai oleh negara, dibuatkan istana khusus, cukup mengembangkan ilmu saja. Itu zaman kejayaan Islam. Cuma resikonya ketika dinasti jatuh, istana dijarah, biasanya mereka orang-orang pintar ini termasuk yang terbantai. Jadi habisnya cepat. Gantinya susah dicari. Kenapa? Karena tidak masif perkembangan ilmunya. Dulu kan kalau di Islam terkenal pakai tinta sama pena. Ditulis tangan, itu betapa lamanya. Sekuat-kuatnya tulis tangan kan beda sama mesin cetak. Sehari bisa ribuan eksemplar. Kalau nulis tangan kamu sampai puyeng ya bisa.
Itu pun belum waktu dinasti Datuh, biasanya terus perpustakaannya dihabisin, dijarah, dibakar, buku-bukunya dibuang. Maka dari penguasa peradaban jatuhnya cepat, jadi inferior. Kuncinya di mana? Education. Maka kalau mau Indonesia ini bangkit jadi penguasa peradaban, jalurnya pendidikan, bukan politik. Kalau politik itu ya pendukungnya. Nyawanya, kalau ada yang bilang revolusi mental, itu kuncinya ada di pendidikan. Jadi ya saya tegaskan lagi, bukan politik. Apalagi pendidikan yang dipolitisir. Sekarang apa-apa kan dibawa ke ranah politik. Agama sudah masuk politik, pendidikan jangan-jangan sudah masuk juga. Nanti semuanya masuk ke politik. Padahal politik itu kan ilmu tata masyarakatnya. Tata masyarakat itu berarti tidak ada hubungannya sama kontennya. Kualitasnya masyarakat ada di education, pendidikan. Sekarang bahkan saya tadi lihat di Twitter itu ada yang guyon, sekarang bahkan sholat pun dipolitisir. Ya, saya tidak tahu kalian kalau tasahud jari satu apa jari dua? Jangan-jangan sekarang yang pilihannya dua terus tasawuf itu jari dua. Mau satu gengsi, jangan. Ini kalau satu kan nanti nomor satu, tasawuf itu luru. Oke, yo betapa lucunya Indonesia kalau sampai ke sana ya cara berpikirnya. Sebenarnya banyak yang lucu di sekeliling kita. Ning yo wong lucu-lucu kok bikin kamu marah, itu yang saya heran. Mbok yo ketawa saja. Biar enggak stres. Hari ini banyak orang stres. Saya lupa ini 10 Oktober itu hari kesehatan mental. Jadi ya hari kesehatan mental internasional, kesehatan jiwa. Ayo kita jadikan patokan, jangan sampai jiwa kita ikut sakit gara-gara politik. Lebih enak fokus ke ilmu, fokus ke pendidikan. Nyawanya ada di sini. Kalau era kita belum, semoga anak kita, cucu kita yang menguasai. Dan dari mana? Ya dari kalian, dari kita. Membangun generasinya dari kita. Oke, sekarang kita lihat perspektifnya beliau yang biasa ini. Alirannya namanya konstruktivisme. Minggu lalu kita kenal, belum itu dekatnya sama humanisme, behaviorisme. Kalau beliau ini namanya konstruktivisme. Struktur pengetahuan itu dikonstruksi, bukan dekonstruksi, disusun, ditata. Makanya namanya konstruktivisme. Jadi manusia itu belajar dari pengalaman, terus dapat pengetahuan, terus ditata, dan itulah nanti yang jadi bekal menghadapi kehidupan. Jadi pengetahuan-pengetahuan kita dapatkan, terhimpun, tersusun dari pengalaman demi pengalaman sejak kamu lahir. Jadi alat utamanya apa? Ya akalmu. Di konstruktivisme, di aliran konstruktivisme, pengetahuan ini bukan satu yang mati, tapi dia dinamis. Seperti apa profilmu, kamu jadi orang yang seperti apa, itu kan ditentukan oleh pengetahuanmu. Yang itu ditumpuk-tumpuk sejak kamu bisa mikir sampai hari ini. Yang ini nanti masih berkembang lagi pasti. Semakin tambah wawasanmu, semakin tambah pengalamanmu, berarti tambah pengetahuanmu, dan itu nanti hidupmu akan berubah. To know sama dengan to be. Tahu sesuatu itu berarti juga menjadi sesuatu.
Jadi setiap orang situasinya begitu, membangun pengetahuan, membangun struktur pengetahuan secara mandiri. Maka ayo dibangun pelan-pelan yang baik-baik. Karena seperti apa dirimu tergantung itu. Besok kalau punya putra, punya anak, dialasi, dilandasi dengan kebaikan-kebaikan sejak kecil, diajak mengalami hal-hal yang konstruktif, positif, maka dia akan jadi orang yang positif. Tapi kalau pengalaman yang kita berikan, pengalaman-pengalaman negatif, ya dia akan terbangun jadi negatif. Itu bahasanya konstruktivisme namanya. Jadi tidak ada konstruksi bawaan. Tidak ada pertanyaan apakah manusia itu hakikatnya baik atau hakikatnya buruk. Hakikat-hakikatan tidak ada. Yang ada dia dibangun atau terbangun jadi baik atau jadi buruk. Itu alirannya namanya konstruktivisme. Cirinya apa? Pengetahuan dalam konstruktivisme. Pengetahuan dalam konstruktivisme itu ada dalam proses saling mempengaruhi. Sekarang kamu dapat pengetahuan. Pengetahuan ini kamu anggap benar. Besok dapat pengetahuan baru. Pengetahuan baru ini ada di atas pengetahuanmu yang lama. Yang lama tidak hilang sama sekali, direvisi sedikit oleh pengetahuan yang baru. Nanti yang baru ada lagi yang baru. Itu namanya konstruktivisme. Yang kedua, pemahaman lama ganti pemahaman baru, itu pasti. Karena pengetahuan lama ganti pengetahuan baru, ya pemahaman lama ganti pemahaman baru. Pengalaman lama jadi pengalaman baru, berarti pengetahuan lama jadi pengetahuan baru. Dari mana munculnya pengetahuan yang baru? Dari pengalaman yang baru. Berarti apa? Pengalaman yang baru ini beda dengan pengetahuan yang lama. Yang pengetahuan lama ini dari pengalaman yang lama. Karena pengalaman baru beda dengan pengetahuan lama, maka pengalaman baru membentuk pengetahuan baru. Ketika pengetahuanmu baru, konstruksi berpikirmu sekarang juga jadi baru. Kuncinya ada di mana? Kesadaranmu bahwa ternyata teori lama, konsep lama, pengetahuan lama tidak cocok dengan pengetahuan, dengan pengalaman yang sekarang baru. Nah, kuncinya di situ. Ini kalimatnya agak mirip-mirip, pokoknya kamu dengerin lagi nanti ya setelah pulang. Ada pengalaman lama melahirkan pengetahuan lama. Ada pengalaman baru nanti melahirkan pengetahuan baru. Kunci transisinya di mana? Kunci transisinya adalah ketika pengalaman yang baru tidak terjawab oleh pengetahuan yang lama. Maka pengetahuan yang baru ini pengalaman yang baru ini akan jadi titik awal lahirnya pengetahuan yang baru. Misalnya, biasanya saya minum teh, teh mesti manis. Terus di kepala saya selalu asumsinya ketemu teh ini tenang aja, langsung tak tenggak aja, mesti manis. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ternyata ndak manis, berarti beda sama kemarin-kemarin. Oh, berarti kalau kemarin pengetahuanku adalah teh yang disediakan ini selalu manis, sekarang pengetahuannya ganti. Ternyata tidak selalu manis. Tidak selalu manis, ini pengetahuan baru. Nah, konstruksi berpikir kita, kalau versinya konstruktivisme itu ganti-ganti semacam itu loh. Nanti ada orang yang tidak mau ganti, meskipun pengalaman yang baru sudah menuntut harus ganti, tidak mau ganti. Pokoknya tetap harus memegangi pengetahuan lama. Yang kayak gini biasanya nanti kita sebut orang konservatif. Pokoknya tetap harus pengetahuan lama, meskipun fakta baru tidak didukung oleh pengetahuan kita yang lama. Jadi konservatif itu tidak mau berubah, pokoknya itu ya itu.
Padahal sekarang mungkin tidak cocok lagi, tidak sesuai lagi, tidak bisa. Ideologi itu biasanya kecenderungannya susah untuk diubah. Tapi di dunia ilmiah, logika ini jalan. Kalau bahasa kampusnya biasanya pakai istilah continuity and change. Melanjutkan yang lama tapi ada change-nya, ada berubahnya, tidak sama persis. Dulu ketika mesin uap ditemukan itu kan tidak sama persis dengan mesinnya kereta api sekarang. Itu pasti ada continuity, ada teori lama yang dipakai tapi juga ada change-nya. Ada perubahannya. Dulu komputer itu tidak kecil sebuku begini, bentuknya besar, malah hampir sak bangunan. Komputer pertama. Terus orang menemukan hal baru. Hal baru ini kan tidak ninggal komputer yang lama. Sistemnya yang lama dipakai. Tapi sekarang ada perubahan. Ada wawasan baru. Dulu HP itu besar-besar. Sak boto itu besarnya. HP zaman awal. Itu pun orang melongo semua. Kok enak ya bisa nelpon di mana-mana. Biasanya telepon itu kan nongkrong di rumah, sekarang bisa dibawa kemana-mana. Itu orang melongo semua zaman itu. Teknologi telepon genggam yang dibawa kemana-mana itu kan dasarnya telepon rumah itu, cuma diadaptasi sesuai situasi yang baru. Nah nanti yang telepon besar itu ya mungkin sekarang lebih simpel lagi. Sekarang tambah jadi kecil-kecil, malah ada yang kecil. Ada yang tipis sekali, ada yang ini. Jadi dulu telepon ya untuk nelpon, sekarang kan macam-macam. Ada smartphone. Smartphone itu kayak lanjutannya telepon, tapi sekarang jadi smartphone. Telepon pintar, lebih pintar daripada yang punya. Ya, iya kan, pasti lebih pintar, dia bisa macam-macam. Oke, jadi itu namanya konstruktivisme. Berarti apa? Bahan belajar paling utama adalah pengalaman hidup. Karena pengalaman itulah nanti yang ganti struktur berpikir kita. Struktur berpikir kita inilah nanti yang jadi landasan perilaku kita, hidup kita. Jadi identitas kita dibangun di situ. Itu namanya konstruktivisme. Ya kalau pakai dalil mungkin ya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apakah dia jadi Yahudi yuhawidanihi, atau jadi Nasrani yunasironihi, atau jadi Majusi yumajisanihi. Itu tergantung bagaimana dia dibangun, dikonstruksi. Terus yang kedua itu tulisannya kepotong. Kognitivisme, ya. Jadi cirinya gagasannya Piaget itu yang pertama tadi konstruktivisme, kalau ini kognitivisme. Saya tidak tahu kalau di slide-nya malah kepotong. Kognitivisme itu dari kata-kata kognisi. Asumsinya kayak tadi, belajar itu ternyata perubahan persepsi dan pemahaman. Beda sama kemarin minggu lalu yang humanisme, behaviorisme itu kan hubungannya persepsi sama perilaku yang berubah. Kalau ini ndak, ya belajar itu ya adanya di akal, di kognisi. Setiap orang punya pengalaman-pengalaman, yang pengalaman itu menjadi dasar pemikiran. Yang pemikiran itu akan jadi sumber perilaku kita. Yang perilaku ini akan membentuk diri kita. Gambarnya yang saya jelaskan tadi, gambar bulat-bulat jajar 4 itu kan pengetahuan lama. Sekarang ada pengetahuan baru. Tapi ketika lahir pengetahuan baru bukan berarti pengetahuan lama semua ditinggal. Ketika kamu SD, terus naik kelas jadi SMP, naik kelas lagi jadi SMA, itu kan pelajaran SD tidak ditinggal, tidak hilang. Tapi dilanjutkan. Masih ada tapi dikembangkan lagi. Ketika kamu SMA masih ada tapi dilanjutkan lagi. Kuncinya di mana? Di akal, di pemahaman. Nah, pandangan ini namanya kognitivisme.
Jadi proses belajar yang fokusnya pada kognisi, IQ-nya. Oke, saya lanjutkan. Itu penjelasan duanya. Makanya jargonnya Zhang Piaze itu experience precedes understanding. Pengalaman itu mendahului pemahaman. Apa yang tidak ngalami, tidak memahami, Pak. Dalam banyak hal begitu. Kamu paham benar apa itu kuliah kalau kamu ngalami kuliah. Kalau cuma dijelaskan tentang kuliah mungkin ngerti tapi tidak terlalu paham. Untuk paham harus ngalami. Maka informasi tentang kuliah dengarkan dari tangan pertama yang pernah ngalami kuliah. Kalau belum pernah kawin, obrolanmu, statusmu tentang kawin itu kalah valid dengan temanmu yang sudah kawin. Ya jangan kawin lah ya, kasar, menikah. Ya nanti pikiranmu kalau kawin beda. Tentang menikah itu tanya temanmu yang sudah pernah menikah. Dia ngalami langsung. Kalau kamu misalnya, saya tidak akan pacaran, Pak. Kenapa? Pacaran itu ganggu kuliah. Kamu pernah pacaran? Belum pernah. Oh, kurang valid. Kamu ngerti ganggu kuliah itu kalau memang kamu sudah pacaran terus kuliahmu terganggu, ngalami sendiri. Kalau ini kemarin teori kayak gini adanya kan di ilmu laduninya Ghazali itu. Jadi pengetahuan kehadiran. Pengetahuannya hadir langsung dalam dirimu. Kenapa? Aku ngalami sendiri. Jadi kalian yang kuliah, kalau pakai teori ini, jangan underestimate sama ayah ibumu, kakek nenekmu yang tidak kuliah. Mereka umurnya lebih banyak, insya Allah pengetahuannya lebih banyak tentang hidup dibandingkan kalian yang masih muda. Mungkin wawasanmu lebih sempit. Karena pengetahuanmu sekarang mengandalkan smartphone-mu, mengandalkan HP-mu. Kalau orang tuamu terjun langsung ke lapangan, dia wawasannya jauh lebih luas. Kenapa? Pengalamannya jauh lebih luas. Jadi experience precedes understanding. Maka jangan mengunderestimate orang tuamu, guru-gurumu. Bagimu mungkin mereka tidak update, mereka agak kuper karena jarang buka WA, jarang buka Facebook. Tapi jangan-jangan pengalamanmu hanya pengalaman WA sama Facebook. Makanya gampang dihapusi, gampang kena hoax. Karena kamu bulet di situ terus, kamu nggak peka terhadap kesejatian. Orang tuamu mungkin lebih peka, karena mereka terjun langsung. Ilmumu kan ilmu buku. Atau kalau sekarang ya ilmumu kan ilmu situs, ilmu www itu kan. Andalanmu kan itu. Kalau www nggak paham sekarang jadinya WK itu kan. Jadi andalanmu di situ. Jadi experience precedes understanding. Pengalaman akan membuahkan pengetahuan. Dia mendahului pemahaman. Jargonnya biasa ini. Nah, sekarang saya kutip tujuan pendidikan. The goal of education, tujuan pendidikan itu bukan untuk meningkatkan jumlah pengetahuan, tapi menciptakan kemungkinan-kemungkinan seseorang, kalau itu pakai anak, karena mungkin objek yang diteliti kan putra-putranya sendiri. Jadi meningkatkan kemungkinan seorang anak untuk menemukan sendiri atau menciptakan sendiri. To invent and discover. To create men who are capable of doing new things. Untuk menciptakan sosok, untuk menciptakan orang yang mampu menemukan, mampu melakukan hal-hal yang baru. Tujuan pendidikan harus ini. Katanya Piaze. Jadi bukan numpuk pengetahuan. Sehari kuliah 5 sesi. Itu kan pengetahuan menumpuk, tidak karu-karuan di kepala. Itu pun tidak ada yang paham, tidak ada yang nyantol.
Ndak itu katanya biasa. Kalau cuma itu, kamu ndak harus hadir ke kelas. Kamu titip aja recorder ke temanmu, direkam ke dosen yang ngomong apa. Wis dapat kalau sekedar numpuk pengetahuan. Tapi kan bukan itu. Tujuan pendidikan katanya biasa, ndak untuk apa? Jadi penemu, kamu harus menemukan sesuatu yang baru. Saya ngomongnya ini, itu jangan kamu hafalkan. Buat apa kamu hafalkan? Ambil inspirasi untuk kamu nemu yang baru. Misalnya tadi saya ngomong, pengalaman adalah sumbernya pengetahuan. Kamu boleh, bagi saya ndak harus ngalami Pak. Kadang-kadang ngarang juga bisa Pak. Jadi pengetahuan baru misalnya. Itu kan terinspirasi dari kalimat tadi kan tapi kamu ndak menelan begitu saja. Ketika kamu bisa begitu, berarti pendidikan ini sukses. Jadi ndak hanya menurut. Saya kemarin bimbing skripsi itu, setiap paragraf ada kata-kata menurutnya. Sak bab itu menurut kabeh. Mahasiswa kok nurutan gini ya. Iya. Menurut tokoh ini, menurut tokoh itu. Kelihatan kaya referensi, tapi rasanya kok ndak kreatif. Kamu ndak bikin skripsi ini, kayak yang bikin clipping ini. Nurut kafe, yang kreatif, temukan yang baru. Iya, kamu baca punya referensi, tapi dari referensi itu kan kamu bisa melakukan kayak di Bloom kemarin, melakukan sintesis. Ini loh, saya ketemu yang baru, beda sama yang lama. Meskipun tadi saya pakai teori, sekarang lahir teori baru, tidak cuma manut sama teori lama. Nah, itu kreatif. Jadi tujuannya pendidikan itu melahirkan orang kreatif, men who are capable of doing new things. Orang-orang yang bisa melakukan hal-hal baru. Genuine. Oke. Terus ini lanjutannya. Tujuan utama pendidikan, itu tadi ya kalimat terakhirnya saya lanjutkan. Create men who are capable of doing new thing. Lanjutannya apa? Not simply of repeating what other generation have done. Tidak hanya mengulang yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Jadi jangan cuma ngulang. Kalau cuma ngulang, tidak ada kreatifnya, peradaban manusia tidak berkembang. Kita butuh orang-orang yang kreatif, inventif, discovers. Jadi yang pertama itu. Tidak boleh jadi bebek. Bebek aja lebih kreatif. Kalau yang menggembala nunjuk kanan, dia belok kiri. Kalau menggembala nunjuk kiri, dia belok kanan. Kalau kamu kan kalau nunjuk kanan, kanan, kiri, kiri. Bahkan lebih jelek dari bebek kalau kayak gitu. Bebek aja sudah punya logika oposisi. Ya, kamu manut saja. Jadi kalau ada istilah jangan membebek saja, lu ndak bebek itu oposisi sebenarnya. Kalau yang ngomong dia kayunya diarahkan ke kanan, dia belok kiri. Kalau diarahkan ke kiri, dia belok kanan. Itu kan logikanya oposisi. Oke, jadi jangan jadi orang. Kalau kamu semacam ini, ya pantas peradaban kita ndak berkembang. Kita kalah terus di dunia sains. Kreatiflah. Jadi jangan cuma menghafalkan dan meniru. Harus naik level kognisinya kemarin ya di Bloom. Oke, tujuan kedua sekarang. The second goal of education is to form minds which can be critical, can verify and not accept everything they are offered. Tujuan kedua apa? Membentuk pikiran yang kritis, bisa menguji dan tidak menerima apapun, tidak hanya menerima saja apapun yang ditawarkan. Jadi kreatif terus kritis. Kalau lahir sosok-sosok yang kreatif dan kritis ini, peradaban manusia akan berkembang. Kalau tidak akan macet.
Kalau dunia ini isinya hanya orang yang setuju saja terhadap gagasan-gagasan lama, maka ilmu tidak akan berkembang. Ilmu itu berkembang ketika ada orang mengkritik, mencari salahnya, mencari di mana tidak tepatnya. Kalau hanya orang setuju terus, ya ilmu macet. Maka di antara tugasnya filsafat yang sering saya singgung kan criticizing, mengkritisi. Apa ya harus begitu? Cocok ndak ruang dan waktunya? Apa ya jumlahnya harus segitu dan seterusnya, itu namanya kritis. Kalau ndak ada yang kritis, ya peradaban ndak akan berkembang. Kalau manusia ndak kritis, itu mungkin kita masih hidup kayak zaman primitif, kayak zaman Nabi Adam dulu, awal-awal. Tidak berkembang. Kenapa sampai berkembang? Orang kritis terus. Dulu orang mungkin pakai baju kulit binatang, terus mungkin dikritisi. Kira-kira bisa berkembang ya, nggak pakai kulit ini rasanya kok gatel misalnya. Terus dikembangkan lagi sampai bajunya semacam ini. Jadi itu kritis. Ya kalian sekarang juga harus kritis. Harus enggak kita pakai baju yang semacam ini? Kalau nenek moyangmu dulu enggak pakai baju atasan semacam ini. Kalau kamu lihat sejarah Mojopahit zaman dulu itu, kalau yang laki-laki dia enggak pakai. Bahkan mungkin yang perempuan juga enggak pakai atasan. Dia atasnya polos, bawahnya aja ditutup. Karena mungkin pertimbangan suhu, cuaca. Indonesia ini kan lembab. Jadi lebih sehat kamu buka baju keringetan biar bisa menguap. Nah, itu konstruksi geografisnya. Nenek moyangmu pintar membaca geografi. Mereka akhirnya tangguh-tangguh. Kalau kita sekarang kan tidak tangguh. Zaman saya kecil, kalau hujan itu malah hujan-hujan. Dan tidak apa-apa. Tapi sekarang kan kamu kalau hujan lari kayak dikejar. Coba di jalan itu, lagi enak-enak jalan kok hujan itu. Motor itu koyo setan melayuni. Sama air saja kita setakut itu. Karena memang begitu kena air terus kamu pilek. Itu berarti ada kearifan-kearifan yang hilang tentang suhu dan cuaca. Nenek moyang kita jauh lebih tangguh. Padahal mereka nggak pakai baju dulu. Tapi jarang orang mengeluh masuk angin. Nggak ada kasus-kasus orang sakit gara-gara kena udara. Tapi sekarang kita jauh lebih lemah. Mungkin kita perlu membaca lagi kearifan-kearifan lama. Karena kita punya kondisi geografis yang khas. Jangan-jangan itu sebabnya terus lingkungan alam di sekeliling kita rusak. Kita kehilangan banyak kearifan lama. Hasil kita niru saja kebanyakan. Coba kamu cek jaketmu, jeansmu, sepatumu, itu mungkin ya hanya imitasi saja, niru saja dari yang sekarang menguasai peradaban, yaitu Barat. Kamu tidak pernah kritis. Kuliah panas-panas jam 12 siang pakai jaket jeans. Ya. Terus sibuk membesarkan AC, salahmu dewe pakai jaket jeans. Oke, jadi tujuannya pendidikan itu ya. Kita tidak menciptakan bebek-bebek, tapi manusia yang kreatif. Manusia yang kritis. Berarti apa? Yang lahir dari dirimu adalah orisinalitas-orisinalitas, bukan tiruan-tiruan. Sekarang kan yang aneh-aneh, kamu tiru juga. Saya tidak tahu sekarang ada challenge orang jatuh sambil barangnya berceceran. Itu loh banyak yang niru. Tidak tekan pikiranku. Bagusnya di mana gitu loh. Itu kan sekarang banyak yang semacam itu. Dan kamu dibela-belain diikuti. Alasannya tren. Sekarang musimnya gitu Pak. Kalau Bapak enggak ngerti ya Bapak kuper kan ngono. Dan kamu takut sekali dengan label yang namanya kuper ini. Oke, jadi ndaklah katanya biasa tujuan pendidikan ndak itu. Jadi orang yang kreatif dan kritis. Oke, sekarang kita mulai masuk ke teori utamanya. Asumsinya biasa nanti dia punya teori tentang perkembangan kognisi. Jadi katanya biasa anak-anak
Jangan dikira mereka hanya membebek saja. Anak-anak itu jangan dikira hanya menelan saja informasi yang kita berikan ke mereka. Mereka juga membangun dunianya sendiri, membangun logikanya sendiri secara aktif. Kalian ngomong apa, maksudnya apa, itu mereka akan menangkapnya dengan logika mereka sendiri. Diolah versi mereka sendiri. Dan ini cirinya manusia sejak awal. Dan ini akan berkembang sesuai tahapan-tahapan kognisi mereka. Jadi tidak bisa dipaksa. Anak kecil mungkin bisa kamu ajari filsafat. Mau ajari gini loh, Aristoteles itu bilang. Misalnya. Loh, akan ditangkap oleh mereka, tetap akan diserap. Tapi akan diolah versi mereka. Mungkin nanti keluarnya bisa jauh, bisa beda. Jadi gagasan-gagasan filsafat yang tinggi mungkin jadi lucu kalau kena mereka. Akan diekspresikan versi mereka. Dan itulah manusia gitu loh. Jadi anak kecil itu kan biasanya daya kuriusnya tinggi, daya ingin tahunya tinggi. Itu saatnya kita kasih banyak informasi. Tapi jangan salah, mereka kalau kita kasih banyak informasi, biasanya akan diolah sendiri versi mereka. Nah, kenapa kok begitu? Karena isi kepala kita ada ini. Yang itu nanti berkembang pelan-pelan sejak anak kecil, kemudian remaja, pemuda, dewasa. Ini namanya proses kognitif. Organisasi, skema atau skemata, terus adaptasi. Adaptasi itu isinya dua, asimilasi sama akomodasi, dan terakhir equilibrium. Tadi kan pengetahuan itu numpuk, menumpuk, itu prosesnya ini. Ketika ganti dari wawasan lama jadi wawasan baru, itu prosesnya ini. Ketika kita dapat informasi baru, dapat data-data baru, yang kita lakukan pertama apa? Biasanya organisasi. Hati-hati kalau kamu tidak kuasa melakukan organisasi, biasanya kamu susah memahami sesuatu. Kadang kalian kan baca buku misalnya, pas baca paham, tapi besoknya lupa. Kenapa bisa begitu? Karena kamu nggak mengorganisasi pengetahuannya. Nggak bikin peta pengetahuan. Nggak organisasi aja nggak, apalagi skema. Organisasi itu kamu klasifikasi pengetahuan-pengetahuan ini. Ini ada di kotak mana? Oh, kalau ini namanya filsafat, cuma filsafat ini bagian epistemologi. Yang epistemologi itu tentang mana yang benar, mana yang salah dari pengetahuan. Itu pun yang ada hubungannya dengan agama. Jadi ukuran benar salahnya nanti merujuk kitab suci. Ini ada petanya. Ketika kamu bisa mengorganisasi semacam ini, biasanya kamu lebih mudah ingat. Kenapa selama ini begitu baca buku, terus kamu lupa setelah bukunya ditutup, padahal tadi waktu baca paham, karena kamu tidak masuk ke level organisasi. Organisasi dulu pengetahuannya. Jadi paham saja masih belum. Harus mengalami proses kognitif, klasifikasi konsep, klasifikasi perilaku dalam kelompok yang terpisah secara tertib. Ini yang ngawali klasifikasi minggu lalu kan dijelaskan, yaitu Aristoteles. Aristoteles itu memilah-milah. Oh, ini bagiannya substansi, ini bagiannya aksiden. Intinya ini, tempelannya ini. Ini aslinya ya kayu, tapi cuma dibentuk kotak sehingga bisa naruh barang, terus disebut meja. Itu kan klasifikasi-klasifikasi. Kalau di masjid gini dia agak sakral, tapi kalau di
Angkringan sama-sama bangku kayak gini, tidak terlalu sakral, boleh ditendang-tendang, boleh diduduk-dudukin. Nah itu kepalamu jalanin namanya mengorganisasi informasi. Kalau ini saja tidak bisa, itu ya mesti hilang, masuk kepalamu hilang. Itu kayak disket yang belum diformat. Kalau belum diformat kan kamu isi pengetahuan berapapun dia lenyap. Hilang. Jadi makanya nanti pulang dari sini ayo disket kita diformat. Ditata lagi pengetahuan yang ada di kepalamu. Kapan harus dikeluarkan, ketika ngomong apa itu kalau di sini klaster-klasternya jelas kan enak. Kalau diskusi, oh ini ngomong epistemologi yang hubungannya sama agama. Tadi saya punya tentang itu kan jelas. Tapi kalau enggak tahu, kadang-kadang kan ada diskusinya tentang apa, yang tanya tentang apa. Itu berarti apa? Belum mampu mengorganisasi pengetahuan. Maka sering saya sarankan ya belajar ilmu apapun diawali dari buku pengantarnya. Buku pengantar itu penting untuk membantu kita mengorganisasi informasi. Nah, naik kelas sedikit dari organisasi ada skema. Skema itu ya tadi konsep-konsepmu yang sudah terorganisir, terus kamu cari hubungan-hubungannya. Kalau di kampus-kampus dosennya biasanya bikin mind map, bikin peta kajian, itu sudah skema. Filsafat, ada ontologi, epistemologi, aksiologi, logika. Nanti yang aksiologi ada etika, ada estetika. Yang etika ini ada 3 aliran besar, nah itu bisa. Sudah jadi skema sekarang. Skema lebih jelas lagi. Kalau sudah lahir skema, biasanya kamu sangat paham sudah tentang pengetahuan itu. Nah, pengetahuan yang sudah jadi ini, mungkin kamu terus dapat tambahan informasi baru. Yang berbeda dengan organisasi lama dan skema pengetahuan yang lama. Dan menurutmu ya itu juga benar, meskipun agak beda dengan pengetahuanmu yang lama. Biasanya yang kamu lakukan apa? Adaptasi. Penyesuaian. Mungkin dulu ngertimu misalnya karena kamu mahasiswa UIN itu bagus luar biasa. Begitu masuk ke sana, oh ternyata banyak jeleknya juga. Oh berarti UIN itu ada bagusnya juga, ada jeleknya juga. Nah, ini kan merevisi yang lama. Prosesnya apa? Adaptasi, ada asimilasi. Jadi asimilasi itu menyerap pengalaman baru, kemudian disambungkan dengan pengetahuan yang lama, dengan skema yang lama. Itu namanya asimilasi. Nah, setelah asimilasi ada akomodasi. Akomodasi itu tidak cuma menggabungkan ke skema lama, tapi sekarang skema lama berubah jadi skema baru. Kenapa? Ya hasil gabungan tadi. Itu namanya akomodasi. Jadi ketemu kemudian melahirkan sesuatu yang baru. Ketemunya namanya asimilasi, lahirnya sesuatu yang baru namanya akomodasi. Adanya yang baru yang melanjutkan yang lama, ini kan agak goncangan ini, agak menggoyang. Nah, butuh namanya keseimbangan, equilibrium, mencocokkan. Kalau sudah equilibrium, sekarang kita hidup dengan struktur yang baru, dengan pengetahuan yang baru. Jadi ketemu informasi baru, informasi barunya diserap, dan sekarang mantap dengan informasi baru. Asimilasi, akomodasi, equilibrium. Tadi sebelum masuk kelas pengetahuanmu seperti apa, begitu masuk kelas terjadi asimilasi, akomodasi, equilibrium. Sekarang punya pengetahuan yang baru, yang beda dengan pengetahuan yang lama. Mungkin selama ini ada teman-teman yang ngajinya cuma mendengarkan di YouTube, tidak pernah ikut langsung. Bayanganmu ngaji itu kayak, ini luar biasa sekali misalnya. Karena cuma mendengar dari jauh.
Begitu nyampe sini, walah cuma gini toh misalnya. Nah, ini kan pengetahuan lama, bayangan lama yang ada di kepalamu sekarang digeser oleh pengetahuan baru. Mungkin awalnya agak kaget-kaget gimana, agak sok-sok gimana gitu. Tapi setelah setengah jam, hampir 1 jam mengikuti pengajian terus, oh enggak, bisa adaptasi, bisa diterima, sekarang seimbang. Oh iyalah, mau gimana lagi, oh memang kenyataannya begini misalnya. Nah, itu equilibrium, sekarang stabil sudah. Sudah bisa menerima. Gimana contohnya? Kamu paling gampang kalau dikasih contoh pacaran. Pacar lama dan pacar baru. Iya. Bayangan lama masih mengganggu, tapi sekarang kan ada yang baru. Kalau sudah equilibrium itu berarti sudah stabil, sudah. Selamat tinggal masa lalu, kan gitu. Sekarang ada yang baru. Oke, berarti asimilasi, akomodasi, equilibrium. Nah, yang lama aja ndak ada Pak, oh berarti belum. Tugasnya masih organisasi. Masih harus membangun dulu struktur. Kalau sudah ada baru digusur. Oh, nggak ada yang lama, yang digusur yang mana? Bikin skema dulu. Kalau sudah ada skemanya nanti baru ada yang baru. Oke, ya nanti yang sudah punya pacar silahkan ditanya, ini ada asimilasi enggak? Oke, apa perlu akomodasi kan gitu. Nah, proses di kepalamu juga begitu. Ini kerjanya capek sekali kognisimu itu. Kalau enggak percaya ya, coba bayangkan sejak kamu bangun sampai kamu mau tidur, ini bunyi terus. Kamu sadari apa enggak kamu sadari? Mungkin lebih capek dari mulutmu yang ngomongnya banyak. Kepalamu itu ketemu apa saja kan dia bunyi. Bangun tidur, mana sandal, itu ya pikiran kerja. Mau ke belakang, kamar mandinya dipakai, tunggu dulu. Itu kan bunyi terus isi kepalamu. Sejak bangun sampai mau tidur lagi. Jadi makhluk yang paling capek itu kepalamu. Kalau komputer itu sudah panas, tidak karu-karuan. Karena 22 berapa jam itu kamu. Apalagi yang susah tidur itu, oh, mesti panas ini ya. Makanya kadang-kadang hang. Tenang aja, kalau hang kan bisa di restart. Oke, ya kecuali motherboardnya jebol. Kalau itu tinggal beli yang baru. Oke, betapa luar biasa ya ciptaannya Allah itu. Komputer itu ada durasinya, ini sak kapoke kamu pakai. Nah, terus tahap-tahapnya ini. Ini namanya nyawa teorinya yang biasa di sini. Tahap perkembangan kognitif. Yang pertama 0 sampai 2 tahun. Ini saya bilang tadi ya, beliau yang diteliti anak-anaknya sendiri. Jadi begitu anaknya lahir langsung jadi objek penelitian. Umur 0 tahun sampai 2 tahun. Namanya sensorik motorik. Ini akalnya belum jalan. Masih bermain dengan insting. Kemampuan panca indera mulai hidup. Era motorik mulai gerak. Jadi karakteristiknya itu, bayi baru lahir kan ya bisanya gerak. Andalannya naluriah, insting. Untuk menangkap pengetahuan dengan panca inderanya mulai melek, mulai bersentuhan dengan dunia. Mulai bergerak, mulai nangis, itu kan sensorik motorik. Nanti mungkin beberapa bulan dia sudah mulai kenal ekspresi. Ya kalau di situ tulis bahasa, meskipun bahasa versi mereka. Menyampaikan rasa tidak nyaman, menyampaikan rasa sedih, menyampaikan rasa tidak enak, itu kan dengan bahasa mereka. Mungkin sambil nangis, sambil goyang-goyang, sambil, itu sensorik motorik. Basisnya masih naluriah, belum operatif kognisinya. Jadi tidak bisa diajak diskusi filsafat, masih 0 sampai 2 tahun. Ya,
Nanti kalau kamu ajak diskusi filsafat, nanti jangan-jangan dia bilang sing waras ngalah. Wong anak bayi kok diajak diskusi filsafat. Sensorik, motorik. Kalau kamu ingin berinteraksi dengan dia, ya fisik. Kamu gendong, kamu senggol. Nanti sampai 2 tahun masih ini. Masih andalannya ini. Kemampuan panca inderanya yang digenjot. 2 tahun akalnya berkembang. Mulai sudah bisa berpikir. 2-7 tahun. Ini fase cerewet-cerewetnya. Akalnya mulai berkembang, mulai bisa ngomong. Ini era yang harus sangat telaten. Yang saya bilang tadi tumpuan bangunan pengetahuan, dia nanti terkonstruksi jadi baik atau tidak, fondasinya di sini. 2-7. Nah, kalau kalian ingin tahu, saya itu jadi orang kok gini-gini amat ya Pak. Coba tanya bapakmu dulu 2-7 kamu dikasih apa? Dibangun jadi apa oleh orang tuamu. Era-era ini cirinya yang pertama egosentris. Egosentris itu ya dia masih belum bisa disuruh toleran, disuruh pluralis, ndak iso. Dia mikirnya awake dhewe. Iya. Cah cilik disuruh, kamu mbok yang toleran sama bapak lah ya cah cilik. Nggak bisa, dia tetap kepentingannya yang dinomorsatukan. Itu pasti. Makanya tadi dia cerewet, menang-menangan, itu anak kecil. Jadi aktivitasnya sudah mulai bisa aktivitas simbolik. Ngomong itu kan aktivitas simbolik. Egocentric speak, sosialisasi speak. Ngomongnya sudah mulai bisa interaksi ngobrol dengan orang lain. Sudah mulai bisa ngerti simbol-simbol, mulai representan, mulai bisa ngerti representasi. Kalau ini menyimpulkan ini, kalau ini menyimpulkan itu sudah mulai akalnya berkembang. Kalau di kita sampai 7 tahun itu berarti ya sudah sampai dia sekolah SD. PAUD, TK, SD itu kemampuan simboliknya tumbuh. Kalau sebelumnya masih 0-2 belum. Tapi anak usia ini itu jangan heran kalau dia egosentris. Kadang ngeyel. Sudah dikasih tahu yang benar ini, enggak, bagi dia yang benar bukan ini tapi itu. Daya kuriusnya tinggi anak kecil itu. Makanya kadang saya sering cerita, apa-apa ditunjuk ditanyain, ini apa, itu apa, dan seterusnya. Kadang pertanyaan-pertanyaan yang bapaknya enggak bisa jawab. Allah itu apa? Allah ada di mana? Itu bapaknya pontang-panting itu. Ya, kalau bapaknya tidak cerdas pasti pening. Ya nanti kamu kasih rekamannya ngaji filsafat. Tambah stres itu. Oke, itu era kedua kognisi sudah. Ada era ketiga. Ini era konkret operasional, ini akalnya sudah sempurna. Kalau dalam agama ini era ketika sudah disebut balik atau mumayyiz kalau bahasa fikihnya. Ini dia sudah bisa membedakan baik buruk, sudah bisa reversibility. Reversibility itu dibolak-balik. Ini adik, ini kakak. Kalau kakak ini duluan, kalau adik belakangan. Berarti kalau ngitungnya dari bawah, adik dulu baru kakak. Ini mikir-mikir yang dibolak-balik ini dia bisa sudah. Akalnya sudah sempurna. Conversation, bisa ngobrol, nalarnya jalan. Seri session iso jajar-jajar. Ini diantara yang hadir malam ini, ayo diurut mulai dari yang paling ganteng, yang tidak terlalu ganteng, yang biasa-biasa, yang jelek banget, itu sudah mulai bisa menyeri dia, bisa milih. Klasifikasi, mulai tidak egosentris, mulai ngerti dia butuh orang lain. Mulai anak-anak usia ini, sekolah-sekolah SD ini biasanya seneng-senengnya berteman. Main-main di luar bareng temannya itu usia-usia ini. Meskipun hari ini mungkin sudah jarang lihat anak kecil-kecil main di luar, tapi sebenarnya usia ini memang harus banyak main. Ini mulai berkembang, mulai lunturnya egosentris. Harus banyak dilatih hidup bareng. Biasanya
Sama temennya dekat. Sudah mulai punya banyak teman-teman favorit di sekolah. Jadi itu era 7 sampai 12. Bahasanya ya dia sudah bisa diajak diskusi, sudah bisa memahami, membaca realitasnya sendiri, sudah bisa komentar. Zaman sekarang mungkin dia sudah punya Instagram sendiri, punya Facebook sendiri. Karena temennya sekarang kan HP semua sama smartphone. Jadi nanti teorinya Piaget ini kan teori tahun-tahun 60-an, tahun 50-an. Ya kalian silahkan direvisi teori ini dengan perkembangan teknologi terkini. Karena anak-anak sekarang kan perkembangannya jauh dengan zaman ini. Mungkin sekarang berteman itu agak susah. Temannya semua pegang HP. Sekarang temannya superhero yang di game-game itu. Oh, itu kan sudah beda. Sekarang anak kecil-kecil kalau ada cowok sama cewek jalan, pacaran ya, itu sudah ngerti dia. Anak kecil itu sekarang sudah ngerti pacaran, ada yang sudah pacaran beneran sampean. Hari ini, ndak nyampe kita. Perkembangannya sudah beda dengan yang dilihat oleh Jean Piaget. Dia cuma lihat anaknya di rumah. Kalau hari ini perkembangannya dahsyat. Tapi ini jadi referensi kita. Secara kognitif sebenarnya perkembangan anak-anak kita yang usia 7-12 tahun itu di situ. Genjotlah di situ maksudnya. Terus ada yang dewasa, formal operasional. Kalau ini sudah mantap, sudah stabil kognisinya. Sudah bisa berpikir abstrak dan logis. Sudah bisa self-reflection. Dia sudah bisa merenungi perbuatannya sendiri. Anak-anak sudah bisa membayangkan peran orang dewasa atau sudah bisa ngukur cita-cita ingin jadi apa, sudah bisa. Sudah mulai sadar kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat. Ini 12 ke atas. Saya tidak tahu kalian sudah masuk 12 ke atas apa belum. Harusnya sudah ya. Tapi kelakuannya kok banyak yang kayak anak-anak. Jadi harusnya sudah full kalian kognisinya. Jadi kalau saya bilang berfilsafatlah, belajarlah berpikir, itu sebenarnya kapasitasmu sudah penuh ketika umur 12 ke atas, katanya biasa. Harusnya nalarmu jalan, bisa berpikir abstrak, bisa berpikir logis, itu sudah bisa. Kalau ini diasumsikan bahwa sudah waktunya diajari cara berpikir yang benar, mungkin filsafat itu bisa, atau paling tidak logika itu bisa diajarkan sejak umur 12. 12 mungkin umur-umur SMP. Jadi menurut saya kalau mau eksperimen, anak-anak SMP itu sudah bisa diajari berpikir logis. Jadi boleh dikasih mata pelajaran logika. Sudah nyampe. Biar tidak mudah ketipu hoax kayak kalian waktu tuanya. Jadi cara mikirnya jernih. Itu bisa. Jadi kalau mau diadaptasi mungkin kita bikin kelas-kelas logika. Ya jangan yang tinggi-tinggi. Anak SD jangan dikasih Heidegger, Gadamer, pusing mereka. Logika-logika dasar. Hari ini kan yang bikin kamu pusing kan kalau ujian apa terus ada tes TPA-nya. Itu karena kamu tidak terlatih berpikir logika sejak kecil. Kalau kamu agak kuat di logika, itu tes-tes TPA itu tidak masalah. Cuma kita jarang memperdaya gunakan ini sejak kecil. Akhirnya waktu tes TPA pontang-panting, ada gambar kotak-kotak kamu pusing. Ada gambar bulut-bulut kamu pusing. Kelihatannya kok sama semua ya Pak, bedanya di mana? Kan kamu mengeluhnya selalu begitu. Karena kita tidak terlatih di logik. Jadi kalau ikut tahap perkembangan kognitif ini, usia 12 ke atas dia sudah formal operasional. Akalnya jalan, sudah mulai bisa dibimbing berpikir filsafat. Nah, tahap perkembangan ini sifatnya hierarkis. Tidak loncat-loncat, tidak milih-milih, tapi berkembang terus. Yang lebih tinggi mengandung atasnya, yang bawah cuma tidak punya atasnya. Jadi dia
era lebih tua itu punya yang lebih mudah. Sensorik, motorik tidak punya praoperasional, tapi praoperasional ada sensorik, motorik. Konkret operasional dia punya dia punya sensorik, motorik, tapi dia tidak punya formal operasional. Jadi cara membacanya begitu. Ini sifatnya hierarkis, tidak milih-milih. Kalau ada orang sudah tua, tapi kok ya masih belum bisa berpikir abstrak, itu mungkin dia sebenarnya ada di era konkret sensasional. Jadi dia ada di era konkret operasional, akalnya belum berkembang. Harusnya kalau dalam agama ya sudah. Dia sudah mumayyiz, tapi mungkin ada hal tertentu yang membuat dia. Nah, kalau ada orang semacam ini, itu nanti yang kita sebut kekanak-kanaan. Wong sudah tua kok masih kekanak-kanaan. Itu berarti apa? Harusnya dia ada di formal operasional, mikirnya malah di era sensorik motorik misalnya. Sensorik motorik itu diajak mikir susah pol. Maunya ya yang motorik-motorik saja, yang enak-enak saja, mangan, ngopi. Itu kan naluriah. Tapi diajak mikir tidak bisa, tidak mampu. Nah, itu orang terus menyebutnya kekanak-kanaan. Harusnya setiap orang step by step mendaki ini. Dan ini sebenarnya naluriah sifatnya. Berkembang terus penuh. Usia 12 ke atas. Penuh itu potensinya, kapasitasnya. Bahwa ini dipakai atau tidak ya nanti tergantung orangnya. Maka tes IQ itu bisa umur 12 mungkin sudah bisa terdeteksi dan kekuatannya sudah penuh. Di era formal operasional. Ini kognisi ya. Nanti variabel yang lain yang membantu perkembangan pemikiran seseorang pasti, tapi kekuatan akal kita ada di situ. Ini hasil cermatannya Jean Piaget. Maka katanya Piaget, kalau kita mendidik anak, kalau kita beraktivitas di dunia pembelajaran, perhatikanlah level-level kognisinya. Jadi implikasinya apa sih? Yang pertama katanya Piaget, bahasa dan cara berpikir siswa itu kan beda dengan orang dewasa. Maka kalau kalian besok jadi guru yang mengajar siswa, ya perhatikan levelnya. Kalau tidak, antara sia-sia dan tidak nyampe. Jadi tidak nyampe itu belum waktunya. Maka lihatlah dulu kapasitasnya. Anak kecil-kecil ya kasih model untuk mereka. Jadi jangan disamakan kayak orang dewasa. Dan jangan dinilai pakai standarnya orang dewasa. Hari ini di banyak pendidikan ini sudah disadari sebenarnya. Sejak lama. Terus yang kedua, karena perkembangan kognisi ini seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, maka sebenarnya pelajaran paling efektif itu yang ada hubungannya dengan hidup konkretnya mereka. Dengan lingkungan sekelilingnya. Ya kayak zaman kalian SD itu kan contohnya yang kalian kenal yang berhubungan dengan lingkungan sekelilingnya. Kalau kalian belajar itu kan contohnya selalu yang familiar. Kalau saya SD dulu yang paling terkenal itu Budi. Ini Budi, ini Ibu Budi, itu kan familiar. Nama Budi ya nama kita, nanti desanya ilustrasinya juga kayak rumah kita. Buku ini Budi itu mungkin orang Eropa itu baca itu ya pusing. Namanya nggak familiar, lingkungannya nggak familiar misalnya. Maka pelajaran kalau besok kamu jadi guru, cari ilustrasi, cari gambaran yang sesuai levelnya. Saya di ngaji ini banyak ngasih contoh pacaran ya, gitu. Karena saya tahu levelmu. Iya. Kan yang ada di pikiranmu kan kebanyakan golek pacar, golek itu kan.
Makanya ya golek contoh ke situ aja kamu langsung nyambung. Tapi kalau tak contohkan yang soleh-soleh kayaknya ketok ya adoh. Jadi tak contohkan yang sekiranya nyambung sama hidupmu kan dunia-dunia itu yang ada di pikiranmu. Artis lah, tentang pacar lah, tentang model lah, itu kan duniamu. Jadi ada yang tanya, Pak, gimana caranya belajar filsafat biar gampang? Cari contoh konkretnya dalam hidupmu. Filosof-filosof itu yang diomongkan adalah hidup mereka. Dan hidup mereka itu sebenarnya tidak sangat berbeda dengan hidupmu. Hanya saja mungkin nuansanya yang berbeda, detail-detail barangnya yang berbeda, tapi situasinya sebagian besar sama. Karl Marx misalnya cerita pegawai pabrik yang tidak keluar-keluar mulai pagi sampai malam. Itu kan di sini juga ada, nggak cuma di Eropa. Itu kan mengilustrasinya gampang kalau kamu sambungkan sama situasimu hari ini. Ketika Sartre bilang orang lain adalah neraka, bikin aku sumpek aja. Loh itu kontekstualkan dengan hidupmu. Oh itu maksudnya Sartre itu mungkin kalau kita sedang ingin bebas ngapain aja ada orang. Akhirnya nggak jadi. Sebenarnya ini sumuk. Kalau nggak ada orang mau nyopot baju terus kipas-kipas kelekaran di bawah kipas angin itu kan enak. Tapi banyak orang akhirnya nggak jadi. Wah. Memang orang lain itu neraka, bener Sartre. Lah ini kan mengkontekstualkan sesuai situasimu. Orang jadi lebih mudah memahami dibandingkan baca bukunya Sartre langsung. Dari mana? Dari ilustrasinya. Nah kalau kamu ngajar siswa juga begitu. Kalau ternyata anak-anak hari ini tuh pegangannya HP, game online. Kalau kamu bikin ilustrasi yang ada hubungannya sama HP dan game online, mereka langsung nyambung. Gitu loh. Kalau kamu diajak ngobrol, tiba-tiba mereka ngomong double kill, itu kalau kamu tidak paham, ya kan? Ya kamu kuper diketawain sama anakmu. Double kill, savage, kayak gitu kan ya. Ya. Itu dunia mereka hari ini. Kalau tidak kamu jadikan pijaan ilustrasimu, kamu ngomong apa aja nggak nyambung ke mereka. Kenapa? Perkembangan kognisi mereka di seputar itu. Terus bahannya itu ya, bahannya harus baru, tapi tidak asing. Yo kalau ceritanya persis sama yang lama, ya mereka tidak tertarik kan. Selalu ada informasi baru, hal-hal baru. Tapi jangan yang sama sekali asing dengan mereka, yang bisa nyambung sama hidup mereka. Jadi itu akan memudahkan dalam pembelajaran. Beri mereka sesuai levelnya. Beri kesempatan mereka untuk bicara sesuai level pemahamannya. Jangan cuma diceramai. Kalau cuma diceramai nanti cuma dihafalkan oleh mereka. Kenapa susah sekali pendidikan moral padahal pondok banyak, kurikulum moral banyak, jangan-jangan salah ngajarnya. Ngajarnya diceramahkan. Kalau diceramahkan mungkin kemungkinan besar cuma dihafalkan. Itu sudah sangat bagus. Demonstrasikan kalau maunya di sini, atau tunjukkan relevansinya dengan dunia konkret. Kasih contoh-contoh real kehidupan mereka. Akan lebih nyambung. Oke, terus ya jadi implikasinya ini. Sebelum ke kritik, jadi manusia itu ternyata berkembang dituntun oleh perkembangan akalnya. Dan ini kalau kalian baca buku antropologi, bahkan yang namanya agama, kalau yang belajar sejarah agama itu ekuivalen dengan perkembangan akalnya manusia. Dulu agama itu ini, kalau yang belajar antropologi agama ya, agama paling kuno itu namanya dinamisme. Dinamisme itu kepercayaan manusia pada ada daya di balik benda.
Kenapa ada percaya begini? Karena mereka menghadapi banyak hal yang mereka tidak berdaya berhadapan dengan itu. Berhadapan dengan laut tidak berdaya, berhadapan dengan pohon-pohon besar mereka merasa kecil, berhadapan dengan hujan, dengan angin mereka merasa lemah, ilmu pengetahuan belum berkembang. Maka orang primitif menganggap bahwa di balik benda-benda di alam ini ada dayanya yang harus dihargai. Kalau nggak dihargai, kita bisa diamuk. Maka lahir dinamisme, kepercayaan pada daya. Nanti begitu akalnya berkembang, misalnya lihat orang sakit, lihat orang mati, menganggap bahwa di balik kok ada orang mati ya, ada orang sakit, berarti orang mati ini fisiknya masih utuh. Kayak di Haibin Yakdon itu. Tapi sekarang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti di balik fisik ini ada yang mengendalikan. Dikenalah konsep roh. Nah sekarang yang tadi cuma dianggap daya, begitu mereka kenal konsep roh, dari dinamisme sekarang lahir animisme. Oh berarti daya tadi itu sebenarnya mungkin roh-roh ini, rohnya orang mati, rohnya. Lahirlah kepercayaan namanya animisme, sesuai dengan perkembangan akalnya. Berarti apa? Nenek-nenek moyang kita dulu yang meninggal itu sebenarnya tidak hilang, rohnya masih ada. Mungkin masih di sekitar kita, melindungi kita, menjaga kita. Oh kalau gitu harus kita hormati, kita hargai. Akhirnya lahir penyembahan-penyembahan roh-roh nenek moyang yang kita kenal sebagai animisme. Nanti lama-lama dari generasi ke generasi, akalnya berkembang terus. Mungkin roh-roh nenek moyang ini beberapa karena sudah sangat dihormati, dituakan, lama-lama sangat powerful jadi yang kita kenal namanya dewa. Muncullah kepercayaan pada dewa-dewa. Sumbernya mana? Ya keyakinan pada roh nenek moyang ini nanti ada beberapa yang sangat powerful lama-lama jadi dewa. Lahir politeisme, ada dewa laut, ada dewa. Kalau di Jawa ada danyang-danyang itu kan dewa-dewanya. Akalnya nanti berkembang lagi. Masyarakat manusia semakin kompleks. Kenal sistem politik, sistem kerajaan, sistem tata pemerintahan. Terus bayangannya dewa-dewa itu ya kayak manusia, ada kerajaannya, ada tata pemerintahannya. Maka terus ada dewa tertinggi yang jadi rajanya. Di Mesir Dewa Ra, di Yunani ada Zeus, kan kayak gitu. Kalau di wayang ada Bathara Guru misalnya yang paling tinggi. Itu seiring dengan perkembangan di dunia manusia juga ada kayak gitu. Perkembangan kognisinya, perkembangan akalnya, dibayangkan dewa-dewa juga punya struktur pemerintahan kayak manusia. Nah, nanti di antara dalam struktur ini kan ada yang paling tinggi. Ada yang topnya, ya kalau di Yunani kan Zeusnya, di Mesir Ra-nya. Nah, kepercayaan pada yang paling tinggi ini biasanya terus dia yang paling super power, paling powerful, paling besar. Lama-lama ini sudah tidak ada tandingnya. Dan itu nanti menginisiasi munculnya satu-satunya Tuhan yang powerful yang nanti kita kenal sebagai monoteisme. Cerita semacam ini adanya di dunia antropologi. Yang melihat ternyata perkembangan akalnya manusia itu ekuivalen dengan perkembangan agama, perkembangan sembahan-sembahan manusia. Oke, yang tertarik silakan diteliti lebih jauh. Dan itu nanti penjelasannya panjang sebenarnya, lapisan-lapisan budaya yang ada di balik peradaban agama-agama. Porosnya tetap akalnya manusia. Oke, kritik sekarang. Ya, kritik yang pertama pada teorinya Piaget ini mempraktekannya tidak gampang. Kenapa? Ya, karena struktur kognisinya orang itu beda-beda. Kalau saya ngajar satu kelas 40 orang dan harus ngopeni level kognisinya satu-satu,
Bisa pusing aku, bisa habis waktunya untuk ngopeni satu-satu. Jadi tidak gampang. Kemudian yang kedua ada kritik lagi, ini lebih dekat pada psikologi ternyata dibandingkan teori belajar. Yang ketiga ada perdebatan, mana yang lebih berpengaruh? Kualitas pikiran atau kuantitas pikiran, kuantitas pengetahuan. Dua-duanya sebenarnya penting. Cuma kalau di Piaget ini kan kualitasnya. Orang cerdas tapi tidak banyak pengetahuan yang dia miliki, mana lebih penting dengan orang yang pengetahuannya banyak, ngerti macam-macam meskipun tidak terlalu cerdas. Oh, ini debat. Ya dua-duanya sih sama-sama penting. Cuma kan kalau jawabannya begini kan kurang seru. Orang biasanya pengen yang paling powerful mana? Kecerdasannya atau ketekunannya mengumpulkan banyak pengetahuan. Ini debat, ya kalian silahkan diskusi. Mungkin yang cerdas bilang, ya kecerdasan Pak. Yang tidak terlalu cerdas, oh enggak Pak, ya pengetahuan Pak. Atau yang males bilang, semuanya kan tergantung Allah Pak. Oke. Terus stabilitas dan kelenturan. Kan sering kalian ngomong tentang IQ. Oh dasar IQ-nya pendek, dasar IQ jongkok. IQ ini sesuatu yang stabil pasti menentukan ataukah sebenarnya enggak, dia bisa naik turun. Itu juga sebenarnya debat. IQ penting, meskipun nanti dikritik. Ada EQ juga loh Pak, emotional quotient. Ada SQ juga loh Pak, spiritual quotient. Ya. Tapi wacana paling awal dulu IQ. Jadi saya tidak tahu kalian pernah tes apa enggak. Jadi IQ itu yang ngelatih level kecerdasanmu ada di mana. Ya sifatnya eksak pasti, positivistik tapi dulu jadi parameter. Kemampuan kalian tes TPA itu kan antara lain kan mengukur itu. Potensi akademik itu biasanya diukur IQ-nya, bukan emosinya. Kalau emosinya ya tesnya nggak tes pilihan ganda begitu kan. Apalagi spiritual quotient. Dan sekarang mungkin karena ikut istilah quotient itu sekarang banyak sekali istilah quotient. Ada profetik, kecerdasan profetik, ada macam-macam. Kelihatannya ada juga SQ yang singkatannya bukan spiritual tapi seksual. Sexual quotient, kecerdasan seksual. Saya tidak tahu isinya apa wacana itu. Apa sangat cerdas, ada orang ngomong apa itu pikirannya mesti ke situ. Oh. Berarti SQ-nya tinggi sekali. Jadi pikirannya ngeres terus. Nah, itu wacana-wacana psikologi pendidikan. Silahkan digali. Katanya yang paling ampuh itu SQ. Atau yang dulu kehadiran EQ juga kan mengagetkan bahwa ternyata yang menentukan nasib hidup, gaya hidup itu bukan IQ-nya tapi emosionalnya. Itu yang menemukan Daniel Goleman itu kan. Jadi Goleman ini kaget ada mahasiswa yang IP-nya hampir 4. Nilainya 4 terus, A terus. Hanya ada satu mata kuliah amin. Begitu dapat amin dia tidak terima. Dia merasa loh aku pintar harusnya A semua. Akhirnya saking marahnya dia pulang ngambil senjata, dosennya ditembak. Sampai tewas. Nah, itu kan terus kesimpulan Goleman, sebenarnya IQ tidak menentukan. Ternyata yang menentukan lebih banyak emotional quotient-nya. Belum lagi nanti datang wacana baru, spiritual quotient lebih asasi, lebih dasar. Ya, nanti kalau ada waktu ya kita bahas tiga-tiganya. 1 bulan IQ, EQ, SQ. Satu lagi tidak tahu apa, SQ yang satunya tadi mungkin. Biar 4. Oke, ada debat juga antara natur sama nurtur. Natur itu kondisi yang alamiah atau nurtur yang bentukan sosial, bentukan lingkungan. Mana lebih
bermain. Atau mana yang lebih esensial. Hakikat kecerdasanmu apa pengaruh dari luar. Pengaruh dari struktur sosial, budaya, politik di sekelilingmu. Itu natur atau nurtur. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini kritik-kritik terhadap teori perkembangan kognisinya Piaget tadi. Dari banyak filosof. Oke, kita tinggalkan teori perkembangan kognisi. Sekarang kita lihat teori-teorinya tentang anak kecil. Yang saya sebut tadi dia belajar tentang anak-anak. Itu saya potong-potong dari tulisannya. Agak semi quote. Jadi ini saya kasih judul belajar tentang anak kecil. Kayak gimana sih mengajari anak kecil itu? Yang pertama katanya Piaget, when you teach a child something, you take away forever his chance of discovering it for himself. Kalau engkau mengajar, itu mungkin maksudnya mendikte anakmu, engkau sedang membuang selamanya kesempatan dia bisa menemukan sendiri. Biasanya kan kita ngajari anak itu ndak telaten. Ini jawabannya apa? Kesuwen, bapak sibuk, mas repot, gini, tak jawabin, kan ngono. Itu berarti kamu sedang membuang kesempatan untuk dia sendiri jadi penemu jawaban. Itu akan membentuk dirinya. Jadi hati-hati menyikapi anak-anak itu. Dituruti tapi juga dirangsang berpikirnya. Jangan dikasih yang instan-instan. Nanti mereka tidak sabar menggembalakan proses. Jadi didik besok anak-anakmu untuk mau dan siap sabar mengikuti proses. Sampai dia menemukan sendiri. Itu akan lebih menancap. Akan lebih membentuk dirinya. Jadi berhadapan dengan anak kecil adalah kalau engkau ketemu mereka, jangan didikte begitu saja. Ciptakan situasi yang membuat mereka menemukan sendiri. Kalau harus ngajak ngobrol, ya ngobrol tapi jangan to the point. Pancing dia untuk menemukan jawaban sendiri. Itu katanya biasa lebih efektif untuk membangun, membentuk. Daripada mereka dijejali hal-hal yang instan, nanti cuma dihafalkan tapi tidak ngerti hakikatnya. Yang kedua, ingatlah anak-anak itu punya logika sendiri. Saya bilang tadi di awal, itu kalimatnya. Anak-anak itu sering melihat sesuatu hanya apa yang dia sudah tahu. Sebenarnya semua orang. Ia memproyeksikan whole of his verbal thought into thing. Yang ada di pikirannya terhadap segala sesuatu. He sees mountain as built by man. Dia menganggap gunung itu ya diciptakan orang. Dia menganggap sungai-sungai itu dulu ada yang menggali. Dia menganggap matahari dan bulan itu yang jalan mengikuti dia. Itu logikanya anak-anak. Jadi kalau kamu ketemu anak-anak, ngomongnya turunkan ke level mereka. Mereka punya cara berpikir sendiri. Kalian sendiri kan dulu juga begitu waktu kecil. Bayanganmu kan ini kalau ilustrasi ceritanya Jang Piaget ini. Mungkin yang ada di kepalamu dulu waktu kecil, gunung itu orang kerja bakti terus numpuk-numpuk pasir terus jadi dhuwur kan ngono. Membayangkannya kan itu. Atau sungai itu dulu ada yang menggali, duduk siji-siji gitu. Sesuai imajinasimu, sesuai levelmu. Jadi itu anak-anak, maka berhadapan dengan mereka, ayo turunkan level bicaranya ke level mereka. Mereka punya logika sendiri. Punya cara berpikir sendiri. Bayangkan coba lihat anak-anak kecil itu imajinasinya akan main. Mungkin lihat kacamata, kalau kita yang orang dewasa kacamata ya kacamata. Tapi di tangan anak kecil ini bisa jadi tembak-tembakan, mobil-mobilan. Itu akal mereka. Misalnya,
Wow, ini mobil terbang, pesawat terbang, weng. Itu kan kalau kamu, itu ndak cerdas itu kacamata kok dianggap pesawat. Itu kan kita begitu. Itu mematikan mereka. Mereka punya dunia imajinasi sendiri. Kalau lingkungannya tidak merespon, tidak menanggapi, daya kreativitas yang luar biasa ini bisa mati. Ini kan daya imajinasi yang luar biasa, yang bisa memicu orang jadi kreatif. Kalau sejak kecil imajinasi ini ditertawakan, tidak akan berkembang. Sama kayak anak yang banyak tanya tadi, kalau sejak kecil terus dimarahin terus sama orang tuanya, lama-lama dia tidak berani tanya lagi. Itu apa? Ini apa? Dah anak kecil, jangan cerewet. Ya sudah, wassalam, dia besok tidak akan berkembang daya ingin tahunya. Dan kalau daya ingin tahunya nggak berkembang, dia tidak akan jadi ilmuwan. Kita kehilangan satu aset. Ya kan? Kamu ketawain dia main, masa gini kok dianggap pesawat? Anak kecil dasar. Ya memang dia anak kecil. Yang dasar itu yang tua. Masa sama anak, beraninya sama anak kecil. Jadi yang kedua itu, mereka punya logika sendiri. Kita sendiri waktu kecil dulu kan juga begitu. Jangan kan gitu. Mereka kamu ceritai Tuhan aja, mungkin dia sekarang punya gambar Tuhan di kepalanya sesuai imajinasi mereka. Mungkin zaman saya kecil dulu bayangannya ada di atas, jenggotnya panjang, pakai jubah besar terus lihat ke bawah gini. Itu kan imajinasi main mereka. Ya biarkan sesuai imajinasinya, tuntun mereka sampai menemukan sendiri, nggak usah dimarahi. Wah, musyrik itu dek, mikir gitu. Itu levelnya mereka. Itu levelnya mereka. Itu kayak maka ngajari anak kecil ya perhatikan levelnya. Oke, yang ketiga, every time we teach a child something, we keep him from inventing it himself. Sama kayak yang pertama tadi lah. Setiap kali kita dikte mereka, menceramai mereka, saat itu juga kita sedang memangkas potensi mereka jadi penemu. Di sisi lain, kalau mereka dibiarkan menemukan sendiri, we allow him to discover for himself, will remain with him visible for the rest of his life. Kalau dia menemukan sendiri, maka temuan ini akan berguna terus sepanjang hayat mereka. Kenapa? Lebih nempel. Hasil discovery mereka sendiri, bukan sesuatu yang dijejalkan ke kepala mereka. Jadi biarkan mereka bebas berpikir, berimajinasi sesuai level mereka. Kasih mereka umpan-umpan sampai mereka bisa menangkap sendiri pengetahuan itu. Itu cara ngajari anak-anak. Jadi belajar tentang anak-anak. Selanjutnya ada belajar dari anak-anak. Ini yang tua kita katanya biasa. Tidak cuma belajar tentang anak, kita juga harus belajar dari anak-anak. Yang pertama apa? Katanya biasa, belajarlah dari anak-anak tentang hidup bersama. Children's games constitute the most admirable social institution. Permainan anak-anak itu katanya biasa itu merupakan institusi sosial yang paling membanggakan. Di sana ada aturannya, ada hukumnya, ada undang-undangnya, disepakati bersama, dipatuhi bersama. Kadang konflik tapi terus rukun lagi cepat. Kalau main kan gitu. Main catur misalnya, kayak anak-anak. Itu kan ada aturannya dan semua patuh. Tidak ada undang-undangnya, tidak ada polisinya, ya patuh. Kuda harus L, ya terus L. Tidak bisa ijtihad, kita kan manusia kreatif. Butuhnya sekarang Z bukan L. Disepakati ya kuda, tidak begitu. Mereka patuh dan gembira hidup bersama dengan aturan-aturan bersama.
Kadang-kadang ada konflik juga, tapi konflik dialami dengan gembira, nanti balik lagi juga secara gembira. Mereka ngerti itu main-main, tapi dijalankan secara serius dan menyenangkan. Itu kan filosofinya permainan. Yang punya semacam ini anak kecil. Mereka bisa tanding, musuhan dalam pertandingan, tapi siapapun yang menang, siapapun yang kalah, nanti akhirnya tertawa bersama. Senang. Kalah, waktu kalah marah-marah, kurang ajar curang, tidak apa-apa. Nanti pulang besok main lagi yuk kan gitu. Kalau orang tua kan tidak bisa gitu. Musuhan bisa ancam-ancaman mesti. Kalau sudah kalah tunggu 5 tahun lagi. Mesti ngono. Jadi, semakin dewasa kita tidak cerdas, makanya kita belajar dari anak kecil. Kadang-kadang anak kecilnya gegeran terus orang tuanya ikut. Yang kecil sudah ketawa-ketawa main lagi bareng orang tuanya sekarang. Tidak rukun, tidak bisa ketawa lagi sama saudaranya, sama tetangganya. Tapi yang kecil sudah rukun. Itu tidak pinternya orang dewasa. Jadi yang kecil dewasa sekali menyikapi konflik, yang dewasa kekanak-kanakan sekali menyikapi konflik. Maka kita perlu belajar dari anak kecil. Pelajaran kedua katanya Piaget, egosentrisme anak-anak. Tadi kan ada fase egoisnya anak-anak. Ternyata orang dewasa juga banyak yang egois kayak anak-anak. Apa sih tidak egois itu in its essence adalah esensinya egois itu apa? Tidak mampu membedakan antara kepentingan sendiri dengan kepentingan orang banyak. Tidak mampu membedakan antara individu dan masyarakat. Ada orang yang kadang mengorbankan masyarakat demi kepentingan sendiri, ini namanya egois. Kalau ada orang kayak gini, sebenarnya levelnya masih anak-anak. Usianya masih 2-7 tahun. Jadi masih lucu-lucunya. Loh ya, kita kan tidak harus marah. Kalau ada orang egois itu berarti orangnya masih lucu, masih usia 2-7 tahun. Pengen menangnya dewe. Ndak mikir lingkungan sekelilingnya. Esensinya egois kan itu. Makanya egois itu kita sebut kekanak-kanakan, childish egosentrisme. Pokoknya nyari menangnya sendiri, nyari senengnya sendiri, nyari tujuannya sendiri. Tidak peduli dengan lingkungan sekelilingnya. Orang ini berarti orangnya masih anak-anak, masih lucu. Harus dimasukkan PAUD lagi. Oke. Nah, terus, how can we with our adult mind know what will be interesting? Kita ini kan sudah terlalu banyak tersituasikan oleh lingkungan sekeliling. Kita tidak kritis lagi, tidak banyak ingin tahu lagi. Kita merasa hidup sudah berjalan seperti biasa. Gimana caranya kita bisa kayak ilmuwan kritis, menemukan banyak hal baru, katanya Piaget, ikutilah anak kecil. Anak kecil itu apapun jadi hal yang baru dan menyenangkan. You can find out something new. Kalau kalian ikuti, coba lihat anak kecil itu. Saya bilang tadi loh, ini kacamata bagi kalian kan tidak menarik, tidak ada apa-apanya. Di mata anak kecil dia menarik. Bisa jadi motor-motoran, mobil-mobilan, pesawat-pesawatan. Tidak ada yang biasa-biasa bagi anak kecil. Kamu ngajak adikmu yang kecil nanti ke sini, mbok lihat karpet agak ngelingkap ujungnya, itu bagi dia menarik. Nanti mungkin diputer-puter dia. Banyak hal menarik sekelilingmu sebenarnya. Banyak hal yang bisa ditemukan. Banyak hal baru yang bisa dirumuskan. Cuma kita sangat tersituasikan oleh rutinitas keseharian sehingga tidak ketemu itu. Sarannya Piaget, ikuti anak kecil. Follow the child.
akan ketemu betapa menariknya hidup kita, lingkungan sekeliling kita, keseharian kita. Tidak ada yang biasa-biasa, semuanya luar biasa menarik kalau kita geluti satu-satu. Terus, ya, maka rumusnya katanya biasa, play is the answer to the question, how does anything new come about? Bagaimana kita melahirkan sesuatu yang baru, bagaimana ada yang baru dari kita, caranya apa? Play. Ayo mainkan saja. Kayak anak kecil. Nanti akan lahir sesuatu yang baru. Jangan yang normal-normal. Ayo dinikmati, dimainkan. Nanti akan ada lahir. Loh, para ilmuwan itu kan memain-mainkan, eksperimen latihan main-main. Sehingga lahir banyak hal baru. Tidak ada yang normal. Maka kalau kamu kesulitan, Pak, saya susah ini mau bikin tesis. Tidak nemu-nemu yang baru apa? Play. Mainkan. Banyak isu yang bisa kamu mainkan. Saya tidak tahu play ini sama nggak dengan ayo digoreng. Sekarang kan banyak goreng-menggoreng isu. Cuma ini akademis ya, bukan berita di media. Banyak hal yang bisa kamu goreng secara ilmiah. Ayo dimainkan. Jadi anak kecil lagi, semuanya dimainkan. Nanti kita akan gembira dan banyak menemukan hal yang baru. Hidup kita selama ini terlalu serius. Ayo main. Kamu mainnya kurang jauh. Ya, jadi mari kita main-main sekarang biar bisa menikmati hidup dan menemukan banyak hal baru. Selama ini kita terlalu tegang, terlalu banyak idealisme di kepalamu. Itu yang bikin kamu jadi penurut tadi kan. Apa-apa nurut, manut aja. Ayo sekarang saatnya main. Bikin waktu bermain lebih banyak. Bukan main game online loh ya. Hidupmu di sekelilingmu itu menarik semua. Tidak ada yang tidak menarik. Oke, ini katanya biasa. What we see change what we know. What we know change what we see. Apa yang kita lihat mengubah pengetahuan kita. Dan pengetahuan kita mengubah cara kita melihat. Ini berputar-putar saja, sudah sering saya jelaskan. What we see change what we know. What we know change what we see. Ini nasihat untuk para guru. What is desired? Apa yang diinginkan? Maksudnya yang terbaik adalah the teacher, guru-guru tolong berhenti ceramah. Dosen-dosen tolong berhenti ceramah. Jangan puas dengan transmitting ready-made solution. Jangan puas hanya dengan mencekoi, mendulang, mentransmisikan solusi-solusi yang tinggal pakai, yang saya bilang instan tadi. Jangan seneng-seneng dikasih barang jadi kayak ngaji filsafat ini. Kamu kan selalu ngambil barang jadinya, ndak, olah lagi. Kalau ndak begitu ini jadinya cuma ceramah. Ambil inspirasi, kembangkan lagi secara kreatif. His role should rather than of a mentor. Perannya para guru, para dosen itu adalah mentor yang memicu lahirnya inisiatif dan penelitian. Membuat orang tertarik ingin memahami. Termasuk ngaji filsafat ini jadikan pemicu untuk kamu tertarik menjelajah lebih jauh. Kalau hanya kalian hafalkan eman-eman, karena yang saya omongkan hanya sebagian sangat kecil dari gagasannya tokoh-tokoh besar. Jangan puas hanya di yang saya omongkan, masih dalam dan luas yang bisa kalian jelajahi. Tertarik dengan tema apapun dari ngaji ini, perdalam itu. Jangan puas dengan yang saya sampaikan, karena ini kita ada banyak keterbatasan-keterbatasan. Saatnya kalian untuk
berinisiatif dan melakukan penelitian lebih jauh. Itu tugasmu. Jadi jadikan ngaji ini inspirasi. Bukan materi, tapi memicu lahirnya kreativitas, kreasi-kreasi pengetahuan yang baru atau penelitian-penelitian lebih dalam. Terakhir, ini untuk ganti, nanti sebentar lagi teman-teman takmir mau ngumumkan apa, kelihatannya ada hubungannya sama ini. Ada tips dari Piaget. Kalau kamu pengen pinter, pengen bisa berpikir, ada cara paling gampang, nulis. I could not think without writing. Kalian pernah menulis apa? Percayalah dalam hal yang kamu tulis itu kamu merasa lebih menguasai, lebih paham. Dibandingkan dengan yang hanya kalian ingat-ingat saja. Maka tradisikan menulis. Bukan nulis status loh ya. Ya. Wawasan-wawasan yang penting, pengetahuan-pengetahuan penting, kalau bisa tulislah. Nulis itu ndak harus kemudian kamu orientasikan, ya Pak nanti saya muat di jurnal, ya kalau bisa dimuat bagus. Saya mau bikin buku, kalau jadi buku bagus. Tapi menurut saya intinya tidak di situ, tapi pokoknya nulis saja. Semakin banyak kamu nulis, semakin canggih kamu berpikir, menganalisis. Tulis saja. Karena katanya biasa, I could not think without writing. Aku tidak bisa mikir tanpa nulis. Berarti apa? Proses berpikirmu yang tadi saya bilang kepalamu itu sebenarnya rame setiap hari. Sekarang jangan biarkan rame di dalam. Keluarkan semua. Medianya apa? Tulisan. Nanti pada saatnya pasti ada gunanya. Simpan baik-baik, sapa ngerti besok anak cucumu butuh. Atau ada masalah yang kamu punya referensinya. Dan ternyata referensinya adalah tulisanmu. Jadi biarkan tulisan-tulisanmu numpuk banyak juga tidak apa-apa. Syukur-syukur ternyata kok bagus-bagus. Alhamdulillah bisa diterbitkan. Kalau tidak juga tidak masalah. Kamu sudah dapat keuntungan sangat banyak dari tulisan yang kamu buat. Jadi nyawa dan teori terakhirnya di situ untuk teman-teman yang mahasiswa. Jadi latihanlah nulis. Oke, saya kira itu materi untuk minggu ini. Minggu depan kita masuk ke filosof pendidikan yang lain. Mungkin agak beda dengan yang kita bahas 2 minggu belakangan ini. Mungkin lebih banyak kritik-kritik terhadap dunia pendidikan. Kalau ini kan teori-teori yang membangun. Nah, besok teori-teori yang agak mendekonstruksi gaya pendidikan lama. Ada Paulo Freire dan nanti ada Ivan Illich. Diakhiri nanti dengan Steiner. Oke, saya kira itu untuk malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.